Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Febri Yuni, kelas 6B, NPM 186910603. Di sini saya akan mempresentasikan proposal yang berjudul peningkatan hasil belajar siswa pada pelajaran IPA dengan menggunakan pendekatan kontekstual teaching learning di kelas 5 SDN 67 Pekanbaru, Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang. Latar belakang pada proposal ini yaitu hasil belajar mencangkup beragam tujuan yang dapat memperbaiki prestasi siswa atau tugas-tugas akademis penting lainnya. Beberapa ahli berpendapat bahwa model ini unggul dalam membantu siswa memahami konsep-konsep yang sulit. Para pengembang model ini telah menunjukkan peningkatan nilai siswa pada pelajar akademik dan perubahan norma yang berhubungan dengan hasil belajar. Pembelajaran kontekstual teaching learning ini dapat memberi keuntungan baik pada siswa maupun kelompok yang bekerja sama dalam menyelesaikan tugas-tugas akademik. B. Identifikasi masalah. Yang pertama, siswa pada umumnya mengalami kesulitan dalam memahami materi pelajaran IPA dan hasil belajar IPA siswa masih rendah. Yang kedua, minat belajar siswa terhadap pembelajaran IPA masih kurang. C. Batasan masalah. Dalam penelitian ini lebih dititik beratkan untuk peningkatan hasil belajar siswa pada pelajaran IPA dengan menggunakan pendekatan kontekstual teaching learning kelas 5 SDN 67 Pekanbaru. D. Rumusan masalah. Rumusan masalah pada proposal ini yaitu bagaimanakah meningkatkan hasil belajar siswa pada pelajaran IPA dengan menggunakan pendekatan kontekstual teaching learning pada kelas 5 SDN 67 Pekanbaru. Tujuan penelitian yaitu untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA dengan menggunakan pendekatan CTL pada kelas 5 SDN 67 Pekanbaru. F. Manfaat penelitian. Yang pertama yaitu bagi guru. Guru dalam penelitian ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa dengan menggunakan pendekatan CTL ini dalam pembelajaran. Guru melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan langkah-langkah pendekatan CTL ini pada pembelajaran dan mengaitkan dengan kehidupan nyata atau kehidupan sehari-hari. Yang kedua, bagi siswa. Siswa dapat meningkatkan hasil belajarnya dengan beberapa langkah pendekatan CTL itu. Bab 2 Tinjauan pustaka. A. Pengertian belajar dan hasil belajar. Pengertian belajar adalah suatu aktivitas mental yang berlangsung dalam interaksi aktif antara seseorang dengan lingkungan dan menghasilkan perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dan nilai yang relatif bersifat konstan. Hasil belajar adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada diri siswa yang menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotor sebagai hasil dari kegiatan belajar. Yang B yaitu tentang hakikat ilmu pengetahuan, di mana pada hakikat ini yang pertama pengertian IPA. IPA adalah ilmu tentang alam yang mempelajari tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini. IPA membahas tentang gejala-gejala alam yang disusun secara sistematis yang didasarkan pada hasil percobaan dan pengamatan yang dilakukan oleh manusia. Tujuan IPA yaitu pemahaman terhadap disiplin IPA dan keterampilan berkarya untuk menghasilkan suatu produk yang akan merefleksikan penguasaan kompetensi seseorang sebagai hasil belajarnya.
maka terlihat pembelajaran IPA diorientasikan kepada aktivitas siswa dan guru yang mendukung konsep, prinsip, dan prosedur yang mendorong konsep pembelajaran yang bermakna untuk hasil yang memuaskan. Hakikat pendekatan kontekstual teaching learning. Pendekatan yaitu titik tolak suatu sudut pandang terhadap proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, guru harus mampu memilih dan menerapkan berbagai pendekatan. Pemilihan pendekatan harus memperhatikan situasi dan kondisi sumber belajar dan kebutuhan siswa. Selanjutnya, pendekatan kontekstual teaching learning itu adalah konsep belajar yang membantu guru dalam mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi nyata untuk mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan sehari-harinya sebagai anggota keluarga masyarakat dan anggota keluarganya. Kelebihan yang C yaitu tentang kelebihan pendekatan CTL. Kelebihan pada CTL ini yaitu menekankan pada aktivitas berpikir siswa secara penuh, baik fisik maupun mental. Kalau kekurangannya, dalam penerapan pembelajaran CTL ini merupakan pembelajaran yang kompleks dan sulit dilaksanakan dalam konteks pembelajaran. Yang selanjutnya D, langkah-langkah pendekatan CTL. Pada langkah-langkah ini, guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan pokok materi yang akan dipelajari. Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok yang dipilih secara acak dalam menciptakan masyarakat belajar serta menemukan sendiri dan mendapatkan keterampilan baru dan pengetahuan baru. Bab 3, metodologi penelitian. Pada metodologi penelitian ini, yang pertama yaitu lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan pada SDN 67 Pekanbaru. Yang kedua, jenis penelitian. Jenis penelitian pada penelitian ini yaitu penelitian tindakan kelas atau PTK. Hipotesis tindakan penelitian. Jika penggunaan pendekatan CTL diterapkan, maka dapat meningkatkan hasil belajar pada pelajaran IPA. Subjek dan objek penelitian ini siswa kelas 5 SDN 67 Pekanbaru berjumlah 20 siswa, di mana 8 siswa laki-laki dan 12 orang siswa perempuan. Yang selanjutnya yaitu desain penelitian, di mana pada desain penelitian ini terdiri menjadi 4 tahap. Yang pertama, perencanaan. Sesuai dengan rumusan permasalahan penelitian, guru dapat melakukan perencanaan tindakan yang akan dilakukan. Yang kedua, pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan ini, guru melakukan pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang telah dibuat oleh guru. Yang selanjutnya yaitu tahap pengamatan. Pengamatan terhadap tingkatan pembelajaran IPA di kelas 5 dengan menggunakan pendekatan CTL ini. Kegiatan ini dilaksanakan secara intensif, objektif, dan sistematis. Yang keempat yaitu tahap refleksi, di mana tahap refleksi ini diadakan setiap pertemuan berakhir. Dalam tahap ini, penelitian mengadakan diskusi terhadap tindakan yang baru dilakukan atau hal-hal yang didiskusikan. Hasil refleksi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai masukan untuk merancang kegiatan selanjutnya. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan tes hasil belajar, di mana pada tes ini digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian penggunaan pendekatan CTL ini dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu lembar observasi. Lembar observasi ini dilakukan untuk mengobservasi aktivitas siswa selama proses pembelajaran berlangsung.
Observasi ini dilakukan pada saat pembelajaran di kelas berlangsung untuk mengumpulkan data secara kualitatif mengenai aktivitas guru dan siswa. Tujuan untuk mencatat masalah yang terjadi pada saat tindakan yang kemudian akan menjadi refleksi sebagai tindak lanjut. Yang selanjutnya itu tentang instrumen penelitian, di mana instrumen penelitian ini yang pertama tes. Pada tes ini guru mengukur kemampuan siswa, bagaimana siswa bisa mencapai nilai atau hasil dalam pembelajaran yang telah disampaikan oleh guru tersebut. Yang kedua yaitu observasi. Guru mengobservasi aktivitas siswa tersebut dalam kegiatan pembelajarannya, apakah siswa itu dapat meningkatkan hasil belajarnya atau tidak dapat meningkatkan hasil belajarnya dengan menggunakan pendekatan CTL tersebut. Yang selanjutnya yaitu teknik analisis data, di mana teknik analisis data ini bersifat deskriptif kualitatif, di mana deskriptif kualitatif ini menceritakan tentang bagaimana analisis data itu dari hasil pengamatan. Yang pertama, data aktivitas guru pada pembelajaran IPA ini menggunakan pendekatan CTL, dianalisis dengan penelitian kualitatif karena pada lembar aktivitas guru terdapat teori atau materi yang berkaitan dengan komponen yang telah dibuat. Yang kedua yaitu data aktivitas siswa, baik aspek afektif maupun psikomotor pada pembelajaran IPA ini menerapkan pendekatan CTL kualitatif karena pelajaran ini bersifat teori. Itulah pembahasan bab 4 hasil dan pembahasan pada penelitian ini, yaitu pada hasil pembelajaran siswa dengan menggunakan pendekatan CTL ini pada siklus 1 dapat memperoleh nilai rata-rata 64 dalam presentasi kriteria keberhasilan. Pada siklus 2 mengalami peningkatan dengan nilai rata-rata 76 persentasenya. Pada CTL ini dapat kita lihat siklus 1 dan siklus 2-nya mengalami peningkatan hasil belajar siswa tersebut. Jadi ketercapaian pembelajaran pada CTL ini dibilang berhasil dalam mencapai sebuah tujuan dalam pembelajaran ini, dan hasil pembelajaran siswa pun meningkat dalam menggunakan pendekatan CTL ini. Yang selanjutnya pembahasan pada CTL ini. Pembahasan pada CTL ini dapat kita lihat pendekatan CTL ini mengaitkan antara materi dengan kehidupan nyata atau bersifat langsung pada siswa. Karena pada pendekatan CTL ini guru mengaitkan pembelajaran tersebut dengan yang ada pada kehidupan nyatanya atau yang bersifat nyata pada pembelajaran tersebut. Bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah pada pembelajaran pendekatan kontekstual teaching learning ini mengalami perubahan dalam meningkatkan nilai rata-rata siswa dari 64 menjadi 76 dalam presentasi ketercapaian hasil belajar siswa. Berarti kontekstual teaching learning ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa
dalam kehidupan nyata atau kehidupan sehari-hari. Sarannya yaitu yang pertama untuk guru, di mana guru dapat menerapkan atau melakukan percobaan terhadap pembelajaran CTL ini dalam pembelajaran IPA. Yang kedua, untuk peneliti dapat menambah ilmu pengetahuan yang bermanfaat dalam proses pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian proposal ini, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.